Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rana Aulia, peserta Latsar Kementerian Hukum dan HAM, kelompok 2, Angkatan 16, gelombang 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video sebelumnya mengenai nilai-nilai dasar ASN. Pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa ASN memiliki 5 nilai dasar yang diantaranya adalah A. Akuntabilitas, N. Nasionalisme, E. Etika publik, K. Komitmen mutu, dan A. Anti korupsi. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai akuntabilitas dan nasionalisme. Sedangkan video ini akan menjelaskan secara singkat mengenai etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pertama adalah etika publik. Etika sendiri merupakan standar atau norma yang dianggap baik atau buruk dan benar atau salah. Sedangkan etika publik merupakan standar yang menentukan baik atau buruk perilaku, tindakan, keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan pelayanan publik. Selanjutnya, sekumpulan aturan yang mengatur tingkah laku suatu kelompok melalui ketentuan tertulis biasa disebut sebagai kode etik. Nah, ASN memiliki kode etik yang tercantum di dalam pasal 2, 3, 4, dan 5 pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemenkumham dalam mengatur perilaku dan kode etik pegawainya membuat turunan peraturan dari undang-undang tersebut, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2017 tentang kode etik dan kode perilaku pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Pada Permenkumham tersebut, pegawai Kemenkumham memiliki nilai yang harus dijunjung tinggi dalam bekerja, yaitu nilai pasti, di mana P merupakan profesional, A. akuntabel, S. sinergi, T. transparan, dan I. inovatif. Nilai-nilai tersebut harus dipahami dan diimplementasikan sebagai pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Selain kode etik ASN, ada pula kode etik profesi yang harus dipatuhi. Kode etik profesi ini sesuai dengan jabatan apa yang diemban oleh pegawai. Sebagai contoh, auditor. Maka, auditor harus mematuhi kode etik auditor intern pemerintah. Setelah memahami apa-apa saja yang merupakan etika dalam bekerja menjadi ASN, maka kita harus mengetahui bagaimana seharusnya perilaku pejabat publik. Saat ini, harus adanya perubahan pemikiran ataupun mindset. Yang pertama, yang sebelumnya penguasa harus berubah mindsetnya menjadi pelayan. ASN merupakan pelayan untuk masyarakat. Oleh karena itu, ASN harus memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Karena kepuasan masyarakat merupakan orientasi utama dari pelayanan publik. Yang kedua, sebelumnya wewenang harus berubah menjadi peranan. ASN memiliki peranan penting dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Oleh karena itu, ASN harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Yang ketiga, sebelumnya kita kenal dengan jabatan, harus berubah menjadi amanah. Apabila ASN menganggap bahwa pekerjaannya adalah sebuah amanah, maka akan meyakini bahwa setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan, baik itu di dunia maupun di akhirat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, maka ASN akan selalu memiliki etika yang sesuai dan pantas menurut masyarakat. Nilai yang kedua adalah komitmen mutu. Komitmen merupakan janji, mutu merupakan standar kelayakan. Maka, komitmen mutu merupakan janji untuk memberikan kelayakan yang sesuai standar yang diinginkan. Dalam pemerintahan, komitmen mutu adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepuasan masyarakat. Nah, pada setiap organisasi, standar penjaminan mutu pasti tidak sama, karena tujuan dan arah organisasi berbeda-beda.
Tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu. Antara lain, 1. Efektif atau tepat sasaran. Efektif adalah tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan. Yang kedua, efisien atau tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Yang ketiga, berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Dan yang keempat, inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pasti ada beberapa perubahan dikarenakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Mengingat era saat ini di mana pertumbuhan teknologi sangat pesat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan masyarakat adalah semakin cepat dan mudah, maka kami ASN harus mengikuti perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai contoh, sebelumnya pembuatan paspor hanya bisa dilakukan melalui cara pembuatan manual atau datang langsung ke kantor imigrasi. Hal ini biasanya menyebabkan kepadatan dan antrian yang cukup lama. Saat ini, pembuatan paspor bisa juga dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi paspor online. Cara ini sangat memudahkan masyarakat karena masyarakat tidak perlu antri berdesakan dan bisa melakukan pengurusan dari mana saja. Dari berbagai komitmen atau upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh ASN demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, maka kita juga perlu mengetahui seberapa puas masyarakat dengan pelayanan yang telah diberikan instansi. Apakah masyarakat puas atau masyarakat masih ada yang perlu dilakukan perbaikan? Untuk menilai hal-hal tersebut, maka biasanya instansi melakukan cara-cara berikut ini. Yang pertama, menyediakan kotak saran dan kritik yang dapat membangun pelayanan publik. Yang kedua, masyarakat dapat memberikan penilaian melalui kuesioner atau survei tanpa adanya tekanan. Nah, dari survei yang telah diisi, kita dapat mengetahui pendapat dari masyarakat. Dan yang ketiga, melakukan penilaian tanpa diketahui oleh instansi, seperti program mystery shopper. Selanjutnya, ada beberapa nilai-nilai dasar komitmen mutu yang harus diterapkan. Yang pertama, mengedepankan komitmen pada kepuasan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, beradaptasi pada perubahan, seperti pergeseran tuntutan kebutuhan publik atau perkembangan teknologi. Dan yang keempat, inovatif dan selalu memiliki upaya perbaikan. Nilai yang ketiga, anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, apa saja sih yang termasuk tindak pidana korupsi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7. Gratifikasi. Kesadaran anti korupsi. Nah, kesadaran anti korupsi ini dapat dibangun dengan dua cara, yaitu dengan pendekatan spiritual dan dengan pembangunan tunas integritas. Yang pertama,
Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi, bahwa seluruh tindakan harus dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat menjadi benteng yang kuat untuk anti korupsi. Tanggung jawab spiritual yang baik pasti akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk memiliki visi dan misi yang baik, sehingga selalu memiliki semangat untuk melakukan proses atau usaha terbaiknya untuk dipertanggungjawabkan secara publik. Yang kedua, tunas integritas, yaitu faktor manusia sebagai kunci perubahan mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia dipandang sebagai pembenahan permasalahan akhlak ataupun moral. Nah, tunas integritas merupakan prinsip bahwa manusia merupakan faktor kunci perubahan, sehingga harus dimulai dengan membangun integritas individu yang kemudian akan selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Tunas integritas memiliki peran-peran penting. Yang pertama, menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan dalam memastikan tujuan organisasi. Dan yang kedua, membangun sistem integritas dan berpartisipasi aktif dalam membangun sistem yang menghindari korupsi atau penyimpangan lainnya. Dan yang ketiga, mempengaruhi mitra kerja ataupun lingkungan sekitar untuk berintegritas tinggi. Terdapat nilai-nilai dasar anti korupsi yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran merupakan sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang. Kedua, kepedulian. Kepedulian adalah mengindahkan, memperhatikan, ataupun menghiraukan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, kemandirian. Kemandirian adalah tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemudian, keempat, kedisiplinan, yaitu ketaatan atau kepatuhan kepada aturan. Kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan wajib menanggung segala sesuatunya. Yang keenam, kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, pendirian, dan keberanian. Kemudian ada kesederhanaan. Kesederhanaan adalah gaya hidup yang sederhana yang dibiasakan dengan tidak boros. Kemudian ada keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Dan yang terakhir adalah keadilan. Keadilan adalah menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya. Kesimpulan, dengan memahami dan mengimplementasikan nilai etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, maka akan terbentuk ASN yang memiliki kompetensi etika, ASN yang berorientasi pada mutu, dan ASN yang memiliki kesadaran anti korupsi. Sekian dan terima kasih. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman.